991. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang terdiri dari kulit dan rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceus, dan reseptor saraf khusus yang fungsinya untuk menstimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Fungsi dari sistem integumen yaitu melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, dan memproduksi vitamin D. Terdapat beberapa lapisan pada kulit. Lapisan yang pertama disebut dengan lapisan epidermis, lapisan kedua disebut dengan lapisan dermis, dan lapisan yang ketiga disebut dengan lapisan hipodermis. Lapisan-lapisan pada kulit akan saya jelaskan. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Terdapat 4 jenis sel. Sel pertama yaitu sel keratinosit yang berproduksi kreatin, yaitu protein yang memberikan kekuatan, fleksibilitas, dan anti air. Sel yang kedua yaitu sel melanosit yang memproduksi melanit, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna pada kulit dan melindungi kulit dari radiasi. Sel yang ketiga yaitu somarkel. Somarkel adalah berkaitan dengan indera sentuhan. Sel yang keempat yaitu sel ranghas yang membantu dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu lapisan epidermis. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan stratocorneum. Lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau keratinasi yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang paling dalam. Lapisan yang kedua yaitu stratum lucidum. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan stratum granulosum. Lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Lapisan keempat yaitu lapisan stratum pilosum. Pada lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat langhang yang mencegah infeksi bakteri atau virus pada bakteri. Lapisan kelima yaitu lapisan stratum basal. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini, lapisan dermis. Lapisan dermis terdiri dari penyusun utama yaitu yang pertama kolagen sebagai protein kuat, yang kedua ada saran keratikuler sebagai penyompong, yang ketiga serat elastis sebagai protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Terdapat beberapa lapisan pada dermis. Lapisan pertama yaitu lapisan Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang berperan dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Lapisan kedua yaitu lapisan retikuladermis. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Selanjutnya yaitu struktur dari dermis. Yang pertama yaitu sebaceous gland. Sebaceous gland ini menghasilkan minyak yang berperan sebagai pelindung kulit dari kekeringan. Yang kedua yaitu ada hair follicle. Hair follicle ini bagian akar rambut yang merupakan tempat membelahnya sel rambut. Yang ketiga yaitu ada nerve. Nerve merupakan saraf-saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirim ke otak. Kemudian fluid gum atau kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua. Tipe yang pertama disebut dengan kelenjar keringat ekrin.
Kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh kecuali klub penis, bagian dalam telinga keluar, dan kelopak kanan, kelopak kaki dan dahi. Tipe kedua yaitu kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat apokrin merupakan kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting payudara, dan lumpur. Selanjutnya yaitu lapisan hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan luar kulit atau facial surface yang terdiri dari jaringan pengikat longgar, dan ini disebut folliculus abscessus. Di lapisan hipodermis ini terdapat pembuluh arteri, vena, filament saraf yang bersejajar dengan permukaan kulit. Fungsi jaringan ini sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Itu saya teman-teman, terima kasih, bye-bye.